Sahabatku, jika panjenengan lahir pada hari Pahing, jangan pernah merasa hidup ini terlalu berat, sebab sesungguhnya Gusti ora sembarangan milih. Weton Pahing bukan weton biasa. Ia adalah lambang jiwa yang dipilih langsung oleh semesta untuk menanggung beban cahaya. Derita, air mata, bahkan kesepian yang sering dialami bukanlah tanda kesialan. Itu adalah jalan panjang menuju kebangkitan sejati, menuju cahaya yang tak bisa dimiliki oleh sembarang jiwa. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sejak zaman para leluhur Jawa dahulu, weton Pahing selalu dianggap istimewa. Dalam hitungan primbon, Pahing memiliki neptu 9 angka ganjil, tertinggi yang memancarkan kekuatan spiritual luar biasa. Angka ini bukan hanya melambangkan energi besar, tapi juga tanggung jawab besar. Mereka yang lahir pada hari Pahing sering dikaitkan dengan jalan sunyi, jalan orang-orang yang dipilih Gusti untuk ditempa, bukan dimanja. Tidak heran jika banyak orang Pahing merasa hidupnya sering berliku. Mulai dari kecil, mereka mungkin mengalami kehilangan, pengkhianatan, hingga ujian batin yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Kadang mereka merasa dijauhkan dari kebahagiaan yang sederhana. Namun sesungguhnya di balik semua itu tersimpan rahasia besar. Gusti sedang menyiapkan jiwa mereka untuk cahaya yang lebih tinggi. Orang Pahing dikenal berhati lembut tapi berkemauan baja. Ia bisa jatuh berkali-kali, namun selalu bangkit dengan wajah tegar. Ia bisa disakiti, tapi tak pernah menyimpan dendam lama. Dalam dirinya ada perpaduan antara ketegasan dan welas asih, antara api dan air. Inilah sebabnya banyak yang mengatakan, wong Pahing iku ora gampang diremehke, karena dari luar tampak tenang, namun di dalamnya menyala kekuatan besar yang tak terlihat. Dalam ajaran Jawa mereka disebut titah sing ngemban dawuh Gusti. Artinya, jiwa mereka memikul amanah, entah sadar atau tidak. Setiap penderitaan yang mereka alami sebenarnya adalah proses pembersihan, tapa berata tanpa disadari. Gusti sedang menempa logam jiwa mereka agar kelak memantulkan cahaya ke orang lain. Maka jangan heran, banyak orang Pahing yang di usia dewasa tiba-tiba berubah drastis. Dari hidup sederhana menjadi tokoh disegani, dari penuh masalah menjadi sosok penuntun bagi banyak jiwa. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas weton Pahing deritanya bukan sial, tapi jalan menuju cahaya sejati. Siap, mari lanjut. Sahabatku, hidup orang yang lahir di weton Pahing seringkali dimulai dengan kisah yang tidak mudah. Sejak pertama kali menapakkan kaki di dunia, mereka seperti sudah ditandai oleh Gusti untuk melewati jalan terjal penuh ujian. Banyak di antara mereka yang lahir dalam kondisi kekurangan, kehilangan kasih sayang orang tua, atau harus tumbuh di tengah lingkungan yang keras. Dari kecil jiwa mereka sudah ditempa untuk menjadi kuat bukan karena pilihan, tapi karena takdir memang menghendaki demikian. Setiap luka, setiap air mata yang jatuh bukanlah tanpa makna. Semua itu adalah bagian dari pendidikan batin yang diberikan oleh semesta kepada mereka yang terpilih. Orang Pahing diajari sejak dini untuk tidak menggantungkan hidup pada siapapun kecuali Gusti Allah. Mereka belajar mandiri bukan karena ingin, melainkan karena harus. Namun justru dari keterpaksaan itulah lahir kekuatan sejati. Jiwa mereka menjadi tangguh, hati mereka menjadi peka, dan pikirannya terbiasa membaca tanda-tanda kehidupan dengan lebih dalam dibanding orang lain. Bagi kebanyakan orang, penderitaan adalah hukuman, tapi bagi jiwa Pahing, derita adalah guru yang paling setia. Mereka tumbuh dari luka, berkembang dari cobaan, dan menemukan jati diri di tengah kesepian. Ketika banyak orang menyerah pada nasib, orang Pahing justru menemukan makna di baliknya, karena dalam kesunyian, suara batin mereka sering terdengar lebih jelas. Sebuah bisikan lembut yang berkata, "Kowe kudu kuat,
Amargo Gusti milih kowe dadi cahyane kanggo wong liya, engkau harus kuat sebab Gusti telah memilihmu menjadi cahaya bagi sesama. Ujian sejak lahir ini bukanlah kutukan sahabatku. Ia justru tanda bahwa Gusti menaruh perhatian khusus, sebab tidak semua jiwa sanggup menanggung peran berat seperti itu. Cahaya sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kegelapan, seperti logam mulia yang harus melewati api untuk menjadi emas. Begitu pula jiwa orang pahing yang ditempa dari derita, agar menjadi sumber kekuatan bagi dunia. Tidak jarang, di masa muda mereka tampak berbeda dari teman-temannya. Kadang merasa sulit diterima, seolah tidak cocok berada dimanapun. Mereka sering disalahpahami, bahkan dianggap aneh karena cara berpikirnya terlalu dalam atau sikapnya terlalu tenang dalam menghadapi kesulitan. Padahal, ketenangan itu lahir dari latihan panjang jiwa yang terbiasa menghadapi badai. Mereka bukan tidak peduli, tetapi sudah terbiasa menaruh segalanya pada kehendak Gusti. Leluhur Jawa percaya bahwa orang pahing membawa beban cahaya tugas besar untuk menjadi penuntun bagi banyak jiwa yang tersesat. Maka penderitaan mereka di awal kehidupan sejatinya adalah proses penyucian. Gusti membersihkan hati mereka dari keserakahan, kesombongan dan hawa nafsu, agar kelak siap menerima tuntunan batin yang akan membimbing orang lain. Karena itu, jika engkau lahir di hari pahing dan merasa hidupmu berat, jangan mengutuk nasibmu. Justru bersyukurlah, sebab Gusti sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih tinggi. Banyak tokoh besar, guru spiritual, dan orang bijak yang dipercaya lahir di weton ini. Mereka bukanlah orang yang hidupnya langsung mulus. Sebaliknya mereka melalui masa kelam yang panjang sebelum akhirnya bersinar. Dari situlah muncul pepatah Jawa lama, wong pahing iku kawelasane Gusti sing ngemu uji. Artinya, orang pahing adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang diwujudkan lewat ujian. Ketika semua cobaan itu berhasil dilewati dengan sabar, hati orang pahing menjadi bening. Dari beningnya, hati itulah muncul kebijaksanaan, sejati kemampuan untuk melihat makna di balik setiap peristiwa. Itulah sebabnya, di usia dewasa mereka sering berubah menjadi sosok yang bijak, penuh empati, dan mampu menenangkan orang lain hanya dengan kehadirannya. Sahabatku, jangan pernah takut bila hidupmu terasa berat. Bila kamu lahir di weton pahing, percayalah setiap luka adalah tanda bahwa Gusti tengah membentukmu menjadi perantara cahayanya. Mungkin hari ini kamu berjalan di jalan sunyi, tapi suatu hari nanti, langkahmu akan menerangi banyak hati. Karena jalan orang pahing bukan jalan orang, biasa itu adalah jalan sang terpilih, yang sedang digembleng menuju cahaya sejati. Sahabatku, perjalanan hidup orang pahing memang penuh warna, namun warna itu tidak selalu cerah. Setelah melewati masa kanak-kanak yang keras, datanglah masa remaja hingga awal dewasa yang lebih sulit lagi, fase yang disebut para leluhur sebagai masa bayangan. Di masa ini jiwa orang pahing benar-benar diuji. Mereka mulai berhadapan bukan dengan dunia luar, tapi dengan dirinya sendiri. Banyak orang pahing yang di usia muda merasa kehilangan arah. Mereka sering bingung terhadap tujuan hidup, bahkan ada kalanya kecewa kepada Gusti. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di hati. Kenapa aku harus melalui semua ini? Mengapa aku merasa sendirian? Dalam kesunyian itulah, pergulatan batin dimulai. Sebagian dari mereka terjebak dalam perasaan rendah diri, merasa tak berguna, atau bahkan terperosok ke dalam kesalahan yang membuat hati semakin gelap. Namun sahabatku, semua itu bukan tanpa alasan. Gusti tidak pernah meninggalkan mereka. Gusti sedang menyingkap bayangan dalam jiwa. Setiap manusia memiliki sisi terang dan sisi gelap. Hanya saja, bagi orang pahing, sisi gelap itu lebih mudah muncul karena energi spiritual mereka begitu besar. Energi besar ini ibarat api. Jika tidak diarahkan bisa membakar diri sendiri. Maka Gusti menghadirkan ujian-ujian batin yang membuat mereka belajar mengendalikan api itu menjadi cahaya. Mereka harus belajar menundukkan ego, memaafkan masa lalu, dan berdamai dengan sisi kelam yang pernah menyakitinya. Jika gagal melewati fase ini, orang pahing bisa terjebak dalam dua bahaya besar, kesombongan dan keputusasaan. Kesombongan muncul ketika mereka merasa paling benar, sedang keputusasaan datang saat mereka menganggap Tuhan tidak adil. Dua hal inilah yang bisa menutup jalan cahaya. Tetapi bila mereka berhasil melewatinya dengan hati ikhlas, maka perlahan cahaya sejati dalam dirinya mulai tampak. Di masa inilah banyak orang pahing mulai tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan batin dan spiritualitas. Mereka mungkin mulai suka membaca tanda-tanda alam, merasakan firasat, atau mengalami mimpi yang terasa nyata. Kadang, dalam tidur,
Mereka melihat tempat yang belum pernah dikunjungi, atau bertemu sosok tak dikenal yang memberi nasihat. Jangan takut sahabatku, itu bukan kebetulan melainkan proses penyadaran jiwa. Menurut hitungan Jawa, Weton Pahing berada di bawah pengaruh unsur api dan udara, dua unsur yang membuka gerbang antara alam nyata dan alam halus. Maka tak heran jika mereka lebih peka dari orang lain. Mereka bisa merasakan kehadiran energi di suatu tempat, atau tahu kapan seseorang berniat baik atau buruk, bahkan sebelum ada tanda nyata. Ini bukan kemampuan supranatural yang menakutkan, melainkan bagian dari karunia Gusti kepada jiwa yang sedang dibimbing. Namun di sisi lain, kepekaan ini juga bisa menjadi beban berat. Orang Pahing sering merasa lelah karena menyerap energi dari sekitar. Mereka mudah ikut sedih ketika melihat orang menderita, atau sulit tidur setelah mengalami mimpi yang kuat. Disinilah mereka diuji untuk mengatur getaran batin, belajar menutup diri dari hal-hal yang negatif dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia batin. Saat mereka mulai menerima bahwa semua hal baik dan buruk adalah bagian dari rencana ilahi, maka perubahan besar terjadi. Jiwa mereka menjadi lebih tenang, lebih dalam, dan mulai memahami arti hidup yang sesungguhnya. Gusti tidak menguji untuk menghukum, melainkan untuk memperlihatkan cermin batin. Siapa dirinya sebenarnya, dan apa tujuan yang harus ia jalani. Banyak orang Pahing yang di fase ini menemukan panggilan hidupnya. Ada yang mulai menjadi penolong bagi sesama, ada yang memilih jalan spiritual, ada pula yang menjadi guru atau pembimbing, meski tidak selalu dalam arti formal. Jiwa mereka yang dulu terluka kini menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Dari penderitaan lahir empati, dari kesepian lahir kebijaksanaan. Sahabatku, masa bayangan ini ibarat malam panjang sebelum fajar. Gelap, sunyi, dan kadang menakutkan. Tapi justru di saat itulah cahaya mulai disiapkan. Orang Pahing yang mampu melewati masa ini akan menemukan jati dirinya yang sejati. Jiwa yang tenang, mata yang jernih, dan hati yang tak lagi terombang-ambing oleh dunia. Dan ketika pagi tiba, jiwa yang telah dibersihkan dari gelap itu akan bersinar dengan cahaya yang tidak lagi berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Itulah cahaya Gusti yang bersemayam di hati orang Pahing yang telah lulus dari ujian bayangan. Sahabatku, di balik keteguhan batin orang yang lahir pada Weton Pahing, tersimpan daya mistis yang luar biasa. Tidak berlebihan jika leluhur Jawa menyebut hari Pahing sebagai salah satu weton yang mengedap-edapi, penuh getaran gaib yang halus namun kuat. Energi hari Pahing berada di bawah pengaruh unsur api dan udara, dua unsur yang apabila bersatu melahirkan cahaya, semangat, serta gerak spiritual yang sangat tinggi. Dari sinilah muncul karisma alami yang membuat orang Pahing tampak berbeda dari kebanyakan orang. Mereka bukan sekadar kuat secara fisik, tetapi juga memiliki aura batin yang menonjol. Tatapan mata mereka dalam dan menembus, seolah mampu membaca hati orang lain. Suaranya menenangkan, geraknya penuh keyakinan, dan langkahnya membawa wibawa. Orang-orang di sekitarnya seringkali merasa tenang ketika berada dekat dengannya. Namun di saat yang sama juga segan dan hormat. Ini bukan karena mereka berusaha menunjukkan kehebatan, melainkan karena energi batin mereka sudah ditempa oleh penderitaan dan kesabaran sejak muda. Daya mistis orang Pahing tidak muncul dari mantra atau ilmu hitam, melainkan dari getaran jiwa yang murni. Penderitaan panjang yang mereka alami membuat hatinya lebih bersih, lebih peka dan lebih dekat dengan Gusti. Mereka yang bisa menjaga kesucian batin biasanya memiliki firasat yang tajam, kadang tanpa disadari. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum benar-benar terjadi. Apakah itu bahaya, rezeki, atau perubahan besar dalam hidup? Inilah salah satu tanda dari karoma alami orang Pahing, yakni kemampuan menerima getaran semesta tanpa perlu mencari-cari. Banyak sesepuh Jawa berpesan, "Wong Pahing iku kudu eling lan waspada, kodo ngamal lan nyepuratine." Artinya semakin tinggi getaran spiritual seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga hati dan berbuat baik. Karena daya mistis orang Pahing seperti air di wadah bening, semakin jernih wadahnya, semakin jelas pantulan cahayanya. Jika hati mereka kotor oleh kesombongan, iri, atau nafsu dunia, maka kekuatan itu bisa berbalik menjadi malapetaka. Energi yang seharusnya membawa berkah justru menjerumuskan ke dalam kesialan dan kesempitan hidup. Namun bila mereka mampu menjaga keseimbangan, maka hidup orang Pahing seringkali dipenuhi keajaiban. Mereka mudah mendapat pertolongan di saat genting, selamat dari bahaya tanpa sebab logis, dan menerima rezeki yang datang dari arah tak terduga. Orang-orang seperti ini biasanya rendah hati, suka membantu, dan gemar bersedekah. Semakin banyak kebaikan yang mereka tebarkan,
Semakin kuat pula sinar mistis yang memancar dari diri mereka. Sahabatku, daya mistis orang Pahing bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menuntun dan melindungi orang lain. Banyak di antara mereka yang menjadi penenang keluarga, penengah dalam pertengkaran, atau penyembuh bagi yang sedang sakit hati. Hanya dengan kata-kata lembut dan doa yang tulus, mereka mampu menyejukkan jiwa orang yang sedang kalut. Ini karena getaran energi Pahing bekerja lewat kasih, bukan kekerasan. Di sisi spiritual, orang Pahing seringkali mendapat panggilan gaib berupa mimpi atau firasat untuk melakukan sesuatu. Ada yang tiba-tiba terdorong untuk berpuasa, tirakat atau menepi mencari ketenangan. Semua itu bukan kebetulan melainkan cara Gusti membimbing mereka agar tidak tersesat oleh kekuatan yang dimilikinya. Sebab jika tidak dikendalikan, daya mistis ini bisa menjadi pedang bermata dua, menyembuhkan atau melukai, membawa berkah atau bencana. Bagi orang Pahing yang istiqamah dalam laku dan senantiasa eling marang Gusti, kekuatan mistis mereka akan naik, menjadi karomah sejati, karunia yang datang, bukan karena usaha tapi karena keikhlasan hati. Doa mereka lebih mudah dikabulkan, langkah mereka dijaga, dan apapun yang mereka niatkan seringkali diberi jalan oleh semesta. Tidak heran jika banyak orang Pahing yang menjadi tokoh panutan di lingkungannya, meski tanpa jabatan apapun. Sahabatku, kekuatan sejati orang Pahing bukan pada kemampuan mempengaruhi orang lain, tapi pada ketenangan hatinya yang menular. Ketika hatinya bersih bahkan tanpa berkata apapun, aura mereka sudah bisa menuntun orang ke arah kebaikan. Namun jika hatinya dikuasai amarah dan iri, maka cahaya itu akan padam, digantikan oleh bayangan kelam yang menyesatkan. Karena itulah, rahasia terbesar dari daya mistis Pahing bukan pada ilmu, bukan pada pusaka, tapi pada laku hidup yang suci. Selama mereka tetap rendah hati, eling dan menbar kebaikan, maka hidupnya akan dipenuhi berkah, keselamatan, dan kemudahan yang datang tanpa disangka. Sebab Gusti selalu menjaga dan mengangkat tinggi orang yang mampu menanggung cahaya dengan kerendahan hati. Sahabatku, setelah melewati masa-masa panjang penuh gelap dan ujian batin, tibalah waktu bagi orang Pahing untuk menjemput takdir besarnya. Fase ini bukan datang tiba-tiba, melainkan buah dari segala luka, doa, dan keteguhan yang mereka tanam selama bertahun-tahun. Biasanya tanda-tanda perubahan itu muncul di usia matang, antara 35 hingga 45 tahun, saat gelombang kehidupan mulai tenang dan nurani mereka telah menyatu dengan kehendak Gusti. Pada tahap ini, kehidupan orang Pahing seperti berbalik arah. Mereka yang dulu berjalan dalam kesunyian dan kesulitan, kini mulai merasakan cahaya di setiap langkah. Masalah yang dulu terasa berat kini justru menjadi batu loncatan menuju kemuliaan. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka. Usaha yang tadinya sepi menjadi ramai, peluang besar muncul tanpa dicari, atau seseorang datang membawa pertolongan tanpa diminta. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban Gusti atas kesabaran panjang mereka. Dalam pandangan leluhur Jawa, orang Pahing bukan diciptakan untuk mengejar dunia, tapi untuk memantulkan cahaya Gusti ke dunia. Maka rezeki dan kemuliaan mereka bukan hasil ambisi, melainkan hasil keselarasan batin. Ketika hatinya bersih dan pikirannya jernih, alam semesta bekerja seirama. Gusti seperti berkata, "Saiki wayahe kowe madhangi wong liya. Sekarang saatnya engkau menerangi yang lain." Takdir besar orang Pahing juga sering ditandai dengan peran sosial yang kuat. Mereka bisa menjadi guru, penasehat, pemimpin, atau orang bijak yang dicari banyak orang saat kebingungan. Aura mereka menenangkan, kata-kata mereka menuntun, dan tindakan mereka membawa rasa tentram. Tidak jarang, kehadiran orang Pahing menjadi obor di tengah kegelapan hidup banyak orang. Inilah bentuk sejati dari dipilih Gusti, bukan untuk dihormati, tetapi untuk memberi arti. Dalam tataran spiritual, orang Pahing dipercaya memancarkan cahaya berwarna kuning keemasan, simbol restu dari langit. Cahaya ini tidak hanya melindungi mereka dari mara bahaya, tetapi juga menarik energi baik dari berbagai arah. Selama hati mereka tetap lurus dan tidak tergoda oleh nafsu dunia, cahaya itu akan terus membimbing hingga akhir hayat. Namun bila kesombongan menyelinap, atau mereka mulai melupakan asal-muasal penderitaan yang dulu membentuknya, maka cahaya itu akan meredup perlahan dan hidup pun kembali terasa berat. Leluhur selalu berpesan, "Wong Pahing aja nganti lali marang sangkan parane." Jangan pernah lupa asal dan tujuanmu, sebab begitu engkau ingat siapa yang menuntun langkahmu, semua pintu keberkahan akan terbuka kembali. Takdir besar orang Pahing.
Sejatinya adalah perjalanan kembali menuju cahaya. Bukan cahaya yang datang dari luar, tapi cahaya sejati yang sejak awal telah disematkan Gusti di dalam jiwanya. Sahabatku, leluhur Jawa meninggalkan banyak pitutur suci bagi mereka yang lahir di Dina. Pahing pitutur yang bukan sekadar kata, melainkan kunci hidup untuk menuntun jiwa menuju puncak kesempurnaan batin. Pesan pertama yang paling ditekankan adalah aja ngeluh. Jangan pernah mengeluh, sebab setiap keluhan adalah kabut yang menutupi cahaya Gusti. Orang Pahing tidak diciptakan untuk mengasihani diri, melainkan untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Ketika mereka belajar menerima segala sesuatu dengan ikhlas, maka Gusti akan menukar air mata menjadi berkah dan luka menjadi jalan menuju pencerahan. Pesan kedua dari pelita aja dari bara. Jadilah cahaya yang menuntun, bukan api yang membakar. Orang Pahing memiliki energi besar yang dapat mempengaruhi banyak orang. Jika digunakan dengan niat baik, energi itu menjadi karisma yang meneduhkan. Namun jika disalahgunakan, bisa berubah menjadi bara yang membakar dirinya sendiri. Maka penting bagi orang Pahing untuk selalu menjaga niat dan tutur kata, sebab kekuatan sejati bukan pada kemampuan menundukkan orang lain, tetapi pada kebijaksanaan menuntun mereka dengan kasih. Pesan ketiga, eling lan waspada. Semakin tinggi derajat spiritual seseorang, semakin halus pula godaan yang datang. Setan tak lagi datang dengan wajah menakutkan, melainkan dengan pujian, rasa puas diri dan kenyamanan dunia. Orang Pahing harus senantiasa menjaga kesadaran. Ketika batin mulai goyah, segera kembali pada Gusti lewat zikir, doa atau tirakat. Leluhur percaya, semakin sering orang Pahing menyepi dalam sunyi, semakin kuat pula getaran jiwanya terhubung dengan alam gaib dan bimbingan ilahi. Laku tirakat yang paling sesuai bagi weton Pahing antara lain puasa Senin Kamis, semedi tengah malam, atau bertafakur di waktu sepertiga malam menjelang subuh. Di saat itu, energi alam dan langit berada dalam keseimbangan sempurna. Doa orang Pahing pada jam-jam tersebut sangat mudah menembus lapisan langit, sebab jiwanya sudah terlatih menanggung derita tanpa mengeluh. Selain itu, para sepuh juga berpesan agar mereka sering bersedekah diam-diam, bukan untuk mencari pujian, tetapi sebagai wujud rasa syukur atas hidup. Rezeki orang Pahing akan mengalir deras selama tangannya masih ringan memberi, dan hatinya tetap rendah. Dan inilah pesan terakhir, yang paling agung. Sing lair dina Pahing kudu dari cahyaning wong peteng. Artinya, orang Pahing ditakdirkan menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Hidup mereka bukan sekadar untuk mencari kebahagiaan sendiri, tapi untuk menyalakan harapan bagi banyak orang. Karena itu, jangan pernah takut jika hidup terasa berat, jangan benci bila sering diuji. Semua itu adalah cara Gusti mempersiapkanmu menjadi pribadi yang kuat, berjiwa terang dan berjiwa luhur. Sebab Gusti ora bakal salah pilih. Bila engkau lahir di Dina Pahing, artinya engkau memang dipilih bukan untuk dimanjakan, tapi untuk dimuliakan lewat ujian. Tetaplah eling, sabar dan tulus, sebab di balik setiap luka yang kau lalui, sedang tumbuh cahaya sejati yang kelak akan menerangi jalanmu dan banyak jiwa di sekitarmu. Sahabatku, kini panjenengan tentu mengerti derita yang dialami oleh orang Pahing bukanlah kutukan, melainkan panggilan suci dari Gusti. Sejak awal kelahiran, jiwa Pahing memang sudah ditandai dengan perjalanan yang berbeda, berat, sunyi dan penuh ujian. Namun di balik setiap luka yang mereka tanggung, tersembunyi maksud ilahi yang luar biasa dalam. Gusti memilih mereka bukan untuk disiksa tetapi untuk disucikan, bukan untuk dijatuhkan, tetapi untuk ditinggikan lewat tempaan hidup yang keras. Seorang yang lahir di Dina Pahing ibarat batu yang ditempa menjadi permata. Semakin keras pukulan yang diterima, semakin indah cahayanya bersinar. Maka jangan pernah salah paham terhadap takdirmu. Bila jalan hidupmu penuh kesulitan, bukan berarti Gusti meninggalkanmu. Justru di sanalah Gusti sedang menuntunmu, sedikit demi sedikit, menuju pemahaman sejati tentang hidup, sabar, dan makna ketulusan. Weton Pahing adalah simbol dari kekuatan batin, kesetiaan spiritual, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari penderitaan. Jiwa mereka seperti pelita di tengah kegelapan redup di awal, tapi perlahan menyala makin terang setelah ditiup angin ujian. Mereka bukan orang yang mudah menyerah. Sekali jatuh, mereka akan bangkit dengan tenaga berlipat. Sekali gagal, mereka belajar hingga menemukan arti keberhasilan yang sejati. Semua karena mereka punya daya tahan luar biasa yang berasal dari hati, yang dekat dengan Gusti. Sahabatku, bila panjenengan lahir di Weton Pahing, jangan kecil hati. Jalanmu mungkin tidak mudah, tapi itu karena Gusti mempercayaimu untuk membawa cahaya bagi orang lain. Banyak yang iri dengan keteguhanmu,
meski mereka tidak tahu luka yang kamu sembunyikan. Banyak yang mencari nasihatmu, meski mereka tak paham betapa panjang jalan yang telah kamu tempuh. Itulah tanda bahwa jiwamu telah matang, telah menyatu dengan getaran semesta. Ingatlah selalu pitutur luhur para sepuh. Saben lara iku pangeling, saben susah iku tanda siro didek Gusti. Setiap penderitaan adalah pengingat, setiap kesedihan adalah tanda bahwa Gusti sedang mendidikmu. Maka bila hidup terasa berat, jangan mengeluh. Tarik napas dan ucapkan dalam hati, iki dudu sial, iki dalanku melebu cahaya. Ini bukan kesialan tapi jalanku menuju cahaya. Dan benar, ketika saatnya tiba, semua luka akan berubah menjadi kemuliaan. Semua air mata akan menjadi berkah yang menumbuhkan jiwa. Gusti tidak pernah lupa pada hamba yang sabar. Ia hanya menunda kebahagiaan agar saat diberikan nanti, nilainya tak terukur. Sebab jalan hidup orang, Pahing adalah jalan para terpilih. Mereka yang menempuh kegelapan untuk menemukan terang, yang jatuh berkali-kali hanya untuk berdiri dengan iman yang lebih kokoh. Pada akhirnya mereka akan berdiri di puncak takdirnya, membawa sinar yang tak hanya menerangi diri sendiri, tetapi juga menuntun banyak jiwa yang tersesat dalam gulita. Maka sahabatku, bila panjenengan lahir di Weton Pahing, tersenyumlah. Deritamu adalah bukti bahwa Gusti percaya padamu. Hidupmu adalah perjalanan menuju cahaya, sejati cahaya yang tidak padam oleh badai dunia, sebab ia bersumber langsung dari kasih Gusti yang abadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.